One Kawan TV1. Asas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, Gilsa Saunders Code atau Arbitrary Punishment Code. Petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dengan bukti surat, juga dengan bukti petunjuk yang diperoleh melalui persesuaian keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan ahli, maka kami meyakini bahwa terdakwa Supardi Kendi Budiarjo dan Ibu Nurlela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur pidana yang diduga palsu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Gimana Pak? Saya bilang, si Aguan siapa? Taipan kan? Gimana? Itu Taipan si Aguan kan? Iya betul. Ya udah, di mana-mana mafia tanah banyak kok. Dan Jokowi itu presiden jangan hanya ngomong doang. Bagaimana pelaksanaannya mana? Itu menteri-menterinya mana? Jadi saya tahu kalau hakim itu di masyarakat, hakim itu apa? Hubungi aku kalau gimana? Iya. Itu jaksa juga. Aduh, saya pantai jaksa Jaminta juga kan? Itu jaksa baca dong. Itu pledoi bagus sekali. Iya. Lengkap semuanya itu. Iya. Jadi kalau hakim yang berhati nurani dan memang profesional ya, dia kabulkan bahwa semuanya ditutup, bahwa nggak ada tersangka, bahwa si Budi dengan si istri bebas, murni. Tapi nggak tahu kita kan. Iya, ini pesanan itu. Cara-cara seperti ini kan dilakukan di mana-mana, Bang. Ini masyarakat yang sebenarnya sudah makanya oligarki sekarang beneran. Iya. Jangan pilih lagi calon presiden yang dari oligarki, jangan dari Jokowi, jangan dari PDIP. Itu aja. Iya. Bang Eros. Ya, ini kita lepas perbedaan. Iya. Satu hal aja lah, gampang sederhana ya. Jadi Pak Jaksa bisa membenarkan atau menyalahkan apa yang disampaikan. Begini, sampai hari ini loh ya, sampai detik ini, ya ada nggak bukti otentik ya dari yang menuduh ini, ya aslinya mana? Ya, kalau dibilang ada palsunya, pasti ada aslinya, ya. Nggak mungkin ada palsu bisa mengatakan palsu tanpa bisa membuktikan ada yang aslinya. Kan sederhana itu. Jadi kalau nanti memang sampai detik terakhir yang aslinya tidak ada dan jaksa ataupun hakim ya nekat untuk memenangkan perkara ini di pihak Gunung Sedayu, ya sama saja dia juga pengadilan palsu, ya kan? Karena berangkat dari sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Jadi dengan kata lain, saya sendiri di tim Pengamat Hukum Reformasi Hukum ya. Nah, ini juga sebagai catatan, nanti kita semua mencatat rakyat Indonesia. Nanti beliau sudah sampaikan ya, bahwasanya masih adalah pasti ya hakim yang punya nurani ya. Nah kita lihat nanti nih ya, hakim yang ini punya nurani enggak? Kalau enggak, ya saya minta seluruh rakyat Indonesia mencatat ya nama setiap ketua hakim dan anggota hakim sebagai catatan sejarah ya. Karena ini kasus ini bisa dijadikan satu jurisprudensi yang sangat bagus ya. Karena juga seluruh perkaranya ya. Waktu saya lihat juga Noah Sampurna waktu itu ya juga datang ya, dan banyak juga tidak bisa dijawab. Nah sekarang juga anaknya Aguan ini dipanggil dan datang ya. Kan dia direkturnya pada saat itu terjadi, sehingga dengan ayolah tegakkan keadilan ya. Dan saya hanya peringatkan saja, saya setuju ya Pak ya, bahwa siapapun namanya itu Aguan, tidak penting ya. Yang penting keadilan ditegakkan, dan satu memang harus
pembuktian secara hukum itu harus dijadikan pegangan di lembaga peradilan. Terakhir Bang, mereka kemudian memasang-masang orang kuat seperti kayak Nono Sampono dan sebagainya, itu bagaimana yang harus dilakukan perlahan rakyat? Cebong kampret jadi dengar tuh. Iya. Cebong kampret sih. Orang yang mendukung oligarki saya itu cebong kampret. Saya tamat akademik 65. Iya. Jadi saya tahu Nono Sampono, saya tahu. Iya. Jadi berkas belum akurat nih Bang? Ya, Jadi berkas belum akurat ya? bukan berkas nggak akurat. Kalau nggak akurat itu ada sedikit ya, ini nggak ada. Oh nggak ada sama Jadi apa yang namanya akurat sih? Gini ya, kalau nggak bilang nggak akurat berarti kan ada sedikit yang Tapi ada yang berbeda. masuk ya, Pak? Tapi nggak ada perbandingannya, ya bukan akurat, nggak ada ini. Oh nggak ada sama Jadi sidang siluman menurut saya. Oh gitu. Kalau sampai detik terakhir ya, yang menuntut tidak memberikan atau hakim bisa beliau telah menerima ya surat aslinya yang bisa dipertontonkan kepada para pembela ya, pembela para pembela dan aslinya dipertontonkan, diperlihatkan, detik ya, tercatat ya dalam paniteraan kalau bisa dilihat semuanya ya dan otentik itu tuh, maka syah itu sebagai pengadilan yang kita harus hormati keputusannya. Tapi kalau nggak ada ya pengadilan laba-laba, saya yakin nggak begitulah. Jangan terlalu berprasangka dulu ya. Terakhir Mas Eros, kan tempo hari Pak SK Budiarjo menantang BPN dan pengadilan untuk uji data. Ya gini. Saya kata ini Pak Kepala BPN-nya ya, juga seorang marskal ya, marskal. Nah, saya yakin sebagai seorang marskal kita akan mempermalukan ya korpsnya ya, sehingga mungkin beliau juga akan secara serius ya. Tapi ya kita lihat nanti. Saya juga banyak berhubungan, mudah-mudahan saja ya. Sekarang kan dirjen sekretanya yang sudah diganti, walaupun yang dulu naik dirjen gitu ya. Tapi kami yakin pasti akan ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan bagaimana? Ingat ya, 2024 itu penentuan. Sehingga rakyat punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kalau pengadilan negeri yang diberikan kepada rakyat tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum secara yang seharusnya. Nah, jangan salahkan nanti kalau rakyat ya mengambil jalan penghakiman sendiri. Saya peringatkan betulan, jangan enteng ya. Dan saya sudah peringatkan kepada para kaum ulama. Ingat ya, kalian dulu, saya ingat sekali itu ya. Kalau seputarannya balik Mas Tony ya, Mas Tony, itu kan ingat saya kan, muka saya masih ada nih ya. Bagaimana Anda dulu janji hanya akan menjadi orang baik, jangan dipenjarakan. Saya bilang sama menjarakan Anda. Saya masih ingat betul itu ya. Dan saya catat sekarang, tolong saya dengar kata dia juga. Ini ada kerjasama, walaupun saya sudah tanya beberapa orang, sampai juga nanti punya latihan dalil juga ya sama orang-orang yang sekarang juga memperkarakan. Saya minta, tolonglah itu, ya, tegurlah semuanya. Dan saya juga tidak mau nanti teman-teman Tionghoa yang jutaan jumlahnya dikorbankan hanya kelakuan segelintir manusia serakah yang kebetulan berdarah Tionghoa. Jadi saya juga ingin ingatkan kepada teman-teman Tionghoa yang lain, ayo kita bersatu, jangan mau kalian dikorbankan oleh segelintir orang serakah. Ini sidangnya Budiarjo ya, yang sampai hari ini bukti bahwa yang menuduh ini ya memperlihatkan surat asli, katanya kan palsu ya. Nah jadi gini lah Pak Mahfud, saya ini jadi celaka nih kalau umpamanya bisa nggak dipercaya rakyat, kalau umpamanya ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya. Sebetulnya masalah ini kan tidak perlu ke pengadilan. Kepada Pak Mahfud yang hormat, mohon salam dari teman-teman, perkuat iman, tetap teguh melawan mafia, kita semua di belakang Anda. Merdeka Pak Mahfud. Terima kasih media, terima kasih Pak Eros, terima kasih teman-teman dari FKMTI dan Hikmah. Sidang belum selesai ya karena ditunda untuk Soma. Jadi dari pengamatan kami sebagai salah satu penasihat hukum dari Supardi Kendi Budiarjo dan Ibu Nurlela, kami berpendapat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap Supardi dan Bu Nurlela.
Mengapa kriminalisasi? Tadi sudah sempat bagian saya uraikan di dalam sidang bahwa jika harus dituduh itu palsu, harusnya pemiliknya, orang yang menjual kepada Supardi kan pembeli, yang menjual harusnya yang dituduh mempunyai diri palsu. Masalahnya jaksa pernah nggak menyidik pemilik diri asli yang bernama almarhum Abdul Hamid Subrata dan almarhum Edi Suwito. Nah itu tadi kita katakan, bila perlu jaksa harus mempunyai kekuatan baru gitu loh, memanggil orang dari alam kubur seperti Tuhan Yesus atau Nabi Isa. Oke. Tapi dari Agung Sedayu sendiri gimana? Ya, nah jadi begini Mas Eros, setelah kami ini sidang ke-23 ya, kami meyakini supaya tidak ada salah kaprah, kami menantang pengacara Agung Sedayu, Haris Azhar. Ayo sini, kita adu data saja. Kamu punya surat apa? Kami punya surat apa? Di sini kami akan bongkar seperti yang tadi disampaikan oleh SK Budiarjo sendiri, bahwa Giring 1609 dan 5047 itu adalah Giring sah. Nah, itu surat yang dimiliki oleh SK Budiarjo. Persoalannya yang dimiliki oleh Sedayu apa? Adalah HGB 1633. Kita mau adu data HGB 1633. Dari mana itu berasal? Tadi sudah disampaikan bahwa 1633 itu atas dasar surat keterangan resmi dari kelurahan ya Mas Eros ya, bukan dari kami, dari kelurahan. Itu dari 22 akta jual beli, 21-nya tidak ada catatannya. Jadi supaya tidak ada salah pengertian, kita tantang saja adu data. Terus terang, kami sudah pernah memohon ini kepada BPN, Badan Pertanahan, sebagai wasit ya, BPN gitu ya. Tapi kemarin saya baru dapat jawaban bahwa BPN dalam tanda kutip tidak berani untuk memfasilitasi adu data. Maksudnya tidak berani apa? Artinya gini, yang membuat HGB 1633 kan otomatis orang BPN kan? Oke, sebab saya juga ada bertugas ya. Ya. Orang itu kan pasti ada namanya, ada jabatannya, siapa? Betul, harusnya orang itu menjadi saksi dalam kasus ini. Tapi orang tersebut tidak pernah hadir. Bahkan tadinya dia di PN Jakarta Barat, katanya menurut informasi jaksa, dia sudah dipindahkan ke Sumatera. Itu yang saya katakan, selama orangnya masih hidup, harusnya bisa dihadirkan. Gitu. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama kawal acara ini, sama-sama kawal. Ini adalah, saya katakan ini adalah titik balik bahwa kita harus melawan jika ada yang sewenang-wenang terhadap tanah yang kita beli, tanah yang kita perjuangkan. Jangan takut, walaupun mungkin ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang mengatur ini semua ya Mas Eros ya. Itu saja. Enggak, yang paling penting satu, supaya rakyat bisa mengakui bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ya. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau nanti memang tidak mendapat diberikan apa, jadi sudah ketahuan siapa yang mafia tanah. Betul. Jaksa harus atau Agung Sedayu. Ya. Ini sudah nggak usah menfitnah, tidak usah juga berkata buruk, berdasarkan fakta persidangan aja. Ya, betul. Saya saja ya. Ya, terima kasih Mas Eros. Terima kasih teman-teman. One Kawan TV 1